Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang hadis yang keberapa ini? Ayo ingat enggak? Ke-36 ya. Hadis yang ke-36, ganjaran amal saleh. Ya. Hadis yang ke-36, ganjaran amal saleh. Benar ya, 36 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlu kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya. Rawahu Muslim. Barang siapa yang membebaskan orang mukmin dari kesempitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesempitan di hari kiamat. Yang pertama, siapa yang membebaskan mukmin dari kesempitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesempitan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan urusan orang lagi susah, sempit, ya Allah, buntu kalau istilahnya itu. Tahu buntu ya? Iya. Makanya ada gang buntu itu. Dia masuk mentok dia. Waduh, gimana ini? Ternyata ada orang yang membantu. Nah, orang yang membantu inilah yang Rasulullah janjikan nanti Allah akan lapangkan dia dari kiamat nanti. Luar biasa. Ya. Kenapa Allah Ta'ala lapangkan dia? Karena dia memiliki sifat-sifat Allah, yaitu Rahman Rahim. Maka Allah sayang sama dia. Ya. Maka Ibu sekalian rahimakumullah, kita ini benar-benar harus terima kasih sama Allah. Luar biasa nikmat Allah tuh. Logikanya begini Ibu sekalian. Andai kita lagi susah bener tuh ya. Katakanlah susah bener lah, pokoknya enggak, yang ada hanya beras lah, yang ada hanya beras. Tiba-tiba pagi-pagi kita bangun, kita pagi-pagi jam 7 ada yang nyantelin itu di pintu itu sayuran.
Wa- Allah ya Allah, luar biasa. Iya gulai. Hari berikutnya lagi ada nyantarin lagi. Ya Allah, luar biasa. Apa di benak kita itu? Yang kan kita kan tanya kan, siapa sih yang ngasih ini? Siapa yang ngasih ini? Hari berikutnya ada lagi itu. Tanya, siapa yang ngasih ini ya Allah? Kita pengen apa? Pengen ketemu, hanya ngucapin terima kasih, itu aja sebenarnya. Kita tuh ketemu siapa sih ini? Tanya sama tetangga, enggak ada yang tahu. Pengen ketemu, ngucapin terima kasih, itu aja. Cobalah. Sekarang Allah kasih kita mata, bisa melihat, bangun, tidur, rumah kita aman, anak-anak masih ada, keluarga masih ada. Kita tidur ya. Allah itu punya sifat dalam surah ayat kursi itu, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak tidur, tidak ngantuk. Seakan Allah katakan kepada kita, tidur engkau, pedom niku. Ya, pedom niku, tidur kamu tuh. Saya nggak tidur, nggak ngantuk. Saya jaga jantungmu, saya jaga nafasmu, saya jaga keluargamu, saya jaga rumahmu. Tidur nyenyak engkau. Luar biasa. Pagi dikasih rezeki lagi. Ya, nafas kita masih aman tuh. Luar biasa tuh. Pertanyaannya, tidakkah kita ingin jumpa sama Allah tuh yang tadi itu? Masa nggak pengen sih? Tadi aja orang ngasih cuman sayuran, kita pengen bertemu sama orangnya. Dia ngasih begitu besarnya, luar biasa tuh. Maka wajar kalau orang-orang yang membantu orang yang kesulitan itu, Allah Ta'ala lapangkan dia di yaumil qiyamah. Kenapa demikian? Karena sifat-sifat Allah Rahman Rahim itu ada dalam dirinya. Kemudian siapa yang memberi kemudahan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dunia akhirat Allah Ta'ala akan mudahkan. Maka ibu sekalian, kalau apa namanya? Kalau gampang-gampang ngasih itu apa namanya? Suka. Ringan tangan. Kalau ringan tangan itu gebuk dia. Royal ya, kan ringan tangan. Iya, gampang-gampang ngasih. Royal. Ya. Cuman ada juga orang itu yang royal sama orang lain, sama keluarganya pelit. Ada juga. Orang royal bener ngasih-ngasih, jor-joran dia. Itu sama keluarganya susah betul. Ya. Nah, jadi bos sekalian, yang memudahkan orang lain, Allah Ta'ala akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Kalau di atas tadi itu kesempitan akhirat aja. Yang membebaskan mukmin dari kesempitan dunia, Allah bebaskan dari kiamat. Yang kedua ini dia memudahkan urusan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian berikutnya, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Tutupi aib orang lain. Ya. Selama itu enggak untuk ngambil pelajaran, enggak usah. Kalau untuk ngambil pelajaran boleh. Kita hanya untuk ngambil pelajaran. Tapi kalau tidak, selain untuk itu sudahlah, diamin aja. Tutupin aib. Ya. Karena ini sekarang luar biasa, medsos ini sekarang luar biasa. Enggak tahu bener apa enggaknya, share. Kemarin kan sempat heboh di medsos itu, seorang guru berantem sama muridnya. Wih, nyebar di mana, jambaknya nyebar kemana-mana. Tarik-tariknya. Abis itu sekolah yang bersangkutan klarifikasi, mereka itu lagi bikin drama. Di mana-mana orang menghujat sama guru ini luar biasa, murid enggak bener. Wih, nyebar semuanya. Ya. Gampang betul ya. Ibu sekalian, berhati-hatilah ya, berhati-hati ya. Kemudian berikutnya, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya.
Ya, Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya. Wallahu fi aunil abdi ma kadal abdu fi auni akhihi. Ya. Kemudian berikutnya, siapa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang meniti jalan untuk memperoleh ilmu. Dia jalan, dia belum nyampe sini, belum jalan dari rumah, dia meniti jalan dari rumah tuh ke sini nih, ini untuk mencari ilmu di sini nih, belum nyampe sini, belum nyampe, meniti jalan aja. Kemudian sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan untuk sampai ke surga. Sampai ke surga. Itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat dia belajar mencari ilmu itu belum nyampe, dia jalan aja. Ya, maka sebuah riwayat ya seorang hamba dia sudah membunuh 99 orang. Wah, gak jahat bener ini. 99 orang dibunuh sama dia. Akhirnya dia pengen taubat, datanglah kepada seseorang. Gimana cara saya taubat? Emang dosamu apa? Saya telah membunuh 99 orang. Kata seorang guru ini, "Wih, luar biasa, berat, neraka kamu ini." Dibunuh juga sama dia guru ini. 100 yang dia bunuh. 100 yang dia bunuh. Habis itu dia datang lagi kepada seseorang. Gimana caranya? Kata dia, "Saya nggak bisa, gimana caranya? Kamu datangilah si A. Dia itu seorang ulama di situ tuh. Kamu ke situ aja. Gimana cara untuk bertaubat tuh?" Niat dia belajar, jalanlah dia. Di perjalanan dia sakit, jatuh, meninggal dunia. Meninggal dunia. Kemudian Allah perintahkan, "Ya malaikati, wahai malaikatku, coba perhatikan perjalanan hamba ini ke tempat majelis ilmu. Dari tempat dia jalan ini udah lebih ke separuh dekat ke sana atau masih ke sini?" Kata malaikat, dia sudah lebih dekat ke majelis ilmu. Kalau dari sini ke sini, perbatasan di sini, udah lewat perbatasan dia. Allah katakan, "Lahul jannah," surga untuknya. Subhanallah. Kenapa? Niat untuk mencari ilmu. Ya, niat mencari ilmu. Ya. Ada kebaikan-kebaikannya dan luar biasa nih. Kita hadir di sini nih, ya, kalau niat benar ikhlas karena Allah, Allah tenangkan hati ini, tenang, bahagia. Nanti percikan-percikan rahmat berkah itu masuk dalam diri kita. Pulang ke rumah kita, rumah pun membawa ketenangan, kesejukan. Keluarga di rumah tambah tenang, tambah bahagia. Kenapa? Ada berkahnya ilmu. Ya. Kemudian berikutnya, wa majtama'a, hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul bersama-sama di rumah Allah atau masjid, yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Tadi udah ngaji tadi, udah baca kitab Allah. Kemudian wayatadarasunahu, belajar mereka di situ, mengaji mereka di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Ini dia. Maka ibu sekalian, maka enggak akan tercapai enggak sakinah, mawaddah, warahmah itu kalau enggak rajin ngaji. Enggak bisa. Ya. Keluarga baru, keluarga harus rajin ngaji memang. Kenapa? Karena teks hadis ini cara agar Allah turunkan sakinah itu, ya, sakinah itu dia yatsluna kitaballah wa yatadarasun, dia baca kitab Allah, dia pelajari, hadir di masjid-masjid, di majlis-majlis ilmu. Itu syaratnya. Maka Allah Ta'ala kemudian turunkan kepadanya sakinah, ya, nazalat alaihimus sakinah, ya, wa ghasyiyat humur rahmah, Allah tebarkan rahmatnya. Sakinah, mawaddah, warahmah, rahmatnya.
Wa haffathumul malaikah, malaikat itu berkerumun. Ini makanya saya, Bu sekalian, kalau boleh ngaji itu 4 orang, 5 orang, saya nggak ngaruh. Antara ramai dengan 3 orang, saya nggak ngaruh bagi saya. Kenapa? Karena masjid ini penuh dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setiap majelis ilmu. Ya, ibu-ibu nggak ada, malaikat Allah hadir di sini. Bahkan ya, semakin sedikit itu sebenarnya ya, semakin sedikit semakin beruntung. Kenapa beruntung? Malaikat itu banyak, hanya mendoakan 3 orang coba yang hadir. Ya, apa nggak beruntung tuh? Ya. Maka subhanallah, ya walaupun berat ujiannya nih. Mungkin ibu-ibu di rumah itu tanggung amat sih hari ini hujan deras kalian sih. Biar ada alasan ngaji ini, hujan deras kalian sih. Luar biasa ya. Karena hari ini luar biasa tuh. Ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, di majlis ilmu yang begini-begini nih Allah taala sebut mereka, ya. Allah sebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Siapa mereka? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nama kita ini disebut-sebut Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Maknanya apa? Allah memuliakan orang-orang yang hadir. Ya, maka ibu sekalian, saya yakin dan percaya ibu-ibu yang rajin ngaji ini wafatnya husnul khotimah. Yakin saya. Ya, saya hakul yakin Bu, saya yakin Bu. Kenapa saya yakin, benar-benar yakin? Karena di sini banyak malaikat tuh hadir semua. Nanti ibu meninggal itu, malaikat ini datang juga mengawal ini nih. Ini kan mengawal. Yang mencabut malaikat itu, malaikat. Pengawal kita malaikat. Apa gak aman tuh situ? Aman itu udah. Ya, apa kata malaikat ini hadir nih, ini ibu ini rajin hadir di majelis ilmu, rahman Allah untuknya. Ya, malaikat itu, temannya juga sama-sama malaikat. Ya. Maka subhanallah, hadis ini ya menyatakan bahwasanya orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu Allah sebut nama mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Barang siapa amalnya selalu terlambat atau kurang, maka nasabnya tidak akan dapat menyempurnakannya. Ya, sekalian, maka perbanyaklah amal-amal. Apa maknanya ini? Siapa yang amalnya sedikit, maka walaupun bapaknya itu orang hebat, keluarganya orang hebat, nggak bisa. Ya, amal itu masing-masing. Ya, amal itu masing-masing. Ya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-37, keadilan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma